Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap, kopinya campuran dari Java Halu, Gunung Halu ya, javahalucoffee.id. Ini jazznya. Ini dari Kopi Lajeng, Argopuro Krucil, Jawa Timur, tadi Jawa Barat. Dan ini dari Tim Hortons. Tim Hortons itu Kanada. Ya, ini dari Kanada tapi Kolombia kalau nggak salah kopinya. Asik ya kopinya. Pagi-pagi ini, tapi pagi ini mendung sih ya di Bandung. Senin pagi suasana mendung, tadi rame udah orang pergi bekerja. Ini pukul 8:06 pagi hari. Udah orang-orang udah sampai kerja harusnya ya. Saya kerjanya di rumah. Ntar sebentar lagi urusan kampus ya. Tapi ini mau cerita sedikit tentang yang lagi rame semuanya ya. Sebuah program gede yang orang-orang sibuk tuh ya, marah-marah, program Cortex ya. Program yang dipakai untuk pajak. Saya sendiri karena bukan yang ngurusin pajak jadi nggak tahu, nggak make gitu ya. Tapi saya bacain ya, dan saya dengarkan juga di pertemuan darat ada yang ngobrolin kayak gitu, yang online juga sama. Yang pada prinsipnya semua orang sedang marah-marah. Kenapa? Karena aplikasinya lambat, nggak bisa dipakai dan seterusnya gitu ya. Nah, mari kita bahas soal large scale system. Jadi sistem seperti Cortex ini adalah sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang besar, dalam artian penggunanya banyak. Nah ini mungkin nggak kebayang ya bagi sebagian besar orang bahwa ada sistem-sistem yang besar yang mana itu memang susah buatnya. Kalau di kampus itu kan ya diajarin membuat programan, sistem informasi atau apalah ya yang kayak gitu. Yang diajarkan tuh biasanya prinsip-prinsip dan biasanya memang small scale. Kalau kita buat misalnya saya minta mahasiswa ya penelitian, tugas akhir, tesis, bahkan disertasi juga. Kalau dijalankan misalnya membuat sebuah sistem, paling ditesnya kecil ya. Misalnya jumlah penggunanya berapa? Dites dengan berapa orang? 10. Kecil sekali ya. 100 lah, 100 tuh biasanya udah hebat ya. Bahkan kalau disampai 2000 gitu ya, wah udah hebat itu. Nggak ada yang ngetesnya dengan berapa? 3 juta user. Nggak ada gitu ya. Kalau di kampus-kampus ya. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari, kalau untuk aplikasi seperti itu penggunanya jutaan. Bahkan ada yang puluhan juta sampai ratusan juta. Bayangin nggak itu ya, aplikasi yang untuk dipakai di e-commerce ya. Itu kan e-commerce jutaan orang tuh yang pakai setiap hari ya. Demikian juga aplikasi media sosial ya. Sosial media atau medsos gitu ya. Nah, seperti apa? Facebook, Instagram, TikTok, apalagi Twitter ya, X dan seterusnya ya, Threads itu. Itu kan yang pakai banyak sekali. Dan bersamaan juga, banyak ini tuh bersamaan. Concurrent kalau kita sebutnya gitu ya. Itu memang susah karena memang tidak diajarkan di kampus-kampus. Sehingga kalau untuk mengembangkan aplikasi yang besar seperti itu memang kita harus cari pengembang yang sudah berpengalaman mengembangkan aplikasi besar. Ini kebetulan aja by accident saya memahami itu. Karena dalam kejadian sesungguhnya dulu-dulu juga gitu. Misalnya sistem pemilu itu kan juga large scale system, tapi dia sebentar. Kalau yang ini panjang ya. Transaction system ya. Di bank ya, bank itu juga sama ya, besar juga gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman saya mengembangkan, menguji dan mengajarkan sistem. Yang pertama, kalau sistem kecil secara algoritma bisa ngasal, data structure juga bisa ngasal. Kalau cuma 10 ya, n-nya jumlah usernya, jumlah variabelnya, jumlah komponen, jumlah modul tuh n-nya ya, atau jumlah variabelnya adalah kecil ya. Misalnya 10, itu mah nggak usah mikir. Mau all kinds of data structure ini nggak masalah ya. Algoritmanya juga bisa brute force juga nggak masalah. Begitu kita naik ke 100, nah ini mulai masalah. Mulai kita harus memperhatikan data structure dan algoritmanya. Pengalaman saya dulu, saya membuat circuit simulator untuk mensimulasikan rangkaian gitu ya. Ada transistor. Ini pelajaran kuliah dulu.
Nih di S2 saya dulu kan saya membuat itu digital simulator yang tujuannya tadinya untuk menguji testing ya. Jadi sama automated testing ya. Jadi nanti shortest path dan lain sebagainya. Nah, itu saya pakai transistor kan ya untuk melakukan simulasinya. Transistor inilah ya, kita anggap switches lah, digital ya. Anyway, kalau jumlah transistornya kecil, waktu itu saya coba belasan jalan tuh program saya. Saya pakai Pascal kalau nggak salah buatnya tuh ya. Nah, terus mulailah saya coba mulai 50, mulai tersendat-sendat gitu ya. 100 udah nggak jalan. Sebenarnya nggak jalan itu karena lambat ya. Jadi kalau saya jalankan itu untuk melakukan mengenerate test pattern ya. Jadi itu automatic test pattern generator lah gitu ya ceritanya. Kalau di dalam kita mengembangkan circuit itu kita mengembangkan test patternnya di generate gitu ya. Jadi nggak random. Kalau random tuh nanti kalau kita lihat dari segi teorinya juga nggak memungkinkan ya. Kalau exhaustive test itu tidak memungkinkan. Balik lagi 100 nggak jalan. Wah. Saya dimarahin sama dosen saya, orang India dosen. Terus dia lihat kan saya kan harus submit source code-nya juga. Dia bilang kenapa kamu pakai array, kenapa kamu nggak pakai linked list. Nah baru saat itulah saya bilang, linked list itu apa? Maklum kan saya engineer bukan scientist ya. Oh ternyata harus pakai linked list ya, lebih bagus pakai linked list. Oke, kita pakai linked list jalan 100. Tapi tentu saja saya tidak ngecek sampai 1000 ya, karena itu tugas kelas saja ya, 100-an jalan ya sudah lah. Saya lupa dapat apa dari situ ya. Nggak dapat A sih, tapi lupa saya dapatnya apa. Nah, biasanya kalau di bawah itu kan tadi ngaco boleh ya, 100 sudah mulai ini. Biasanya di bawah 2500 itu masih oke. Entah kenapa ya, angkanya itu 2500. Dulu saya juga pernah ngecek ngetes itu membebani Lotus Notes atau 2500 user tuh nggak apa-apa. Begitu di atas itu, wah mulailah lambatnya kerasa. Karena itu biasanya eksponensial ininya ya, loadnya atau time-nya gitu. Jadi 2500 itu yang pertama ya, hambatan pertama. Yang hambatan kedua itu di 64.000 ya. Kenapa 64.000? Karena variabel. Nah, kadang-kadang di set integer ya. Integernya tuh kadang ini tergantung implementasinya ya di CPU apa atau bahasa apa gitu ya. Integer tuh biasanya 64.000 ya. Ini nggak tahu kalau sekarang pemrograman seperti apa ya. 64.000. Maka di atas 64.000 rusak lah itu ya. Karena kita balik lagi ya, kalau angka bilangan integer tuh kalau MSB-nya 1, nah itu masalah. Jadi negatif gitu ya. Sebentar nih, saya harus sebentar nih ada yang harus dikerjain dulu sebentar. Sorry barusan ada urusan dulu, nyambung dulu, ntar seruput dulu. Ini sampai 64.000 ya. 64.000. Nah, jadi integer tadi lupa lagi kalau high bitnya ya, MSB-nya tuh 1 tuh biasanya negatif. Jadi angkanya tergantung nanti representasi kita. Ya. Ini kejadian juga waktu saya nguji itu, tapi rasanya nguji apa ya, mengenerate traffic juga, tapi bukan 64K ya, malah lebih gede lagi, long integer gitu ya. Habis lewat itu angkanya kok negatif ya, trafficnya bandwidth ini traffic ya, kok negatif. Oh iya, ingat integer dianggap sebagai negatif kalau MSB-nya 1. Oke ya, itu yang jadi kalau kita 64.000 masalah. Nah mulai dari itu mulai lagi ya, saya lupa angkanya berapa, tapi kalau di atas 64.000 mungkin angkanya udah langsung gede ya, juta, 1 juta, 2 juta gitu, jadi gitu. Nah, kalau mengembangkan dulu ya, mengembangkan aplikasi yang large scale itu susah, karena kalau di kampus memang diajarinnya tadi ya, teorinya mendasar seperti itu. Programming misalnya jarang yang mengajarkan queue. Jadi kalau queue dalam artian teori antrian ya, QUE ya, queue ya. Queue antrian ya, jadi antrian. Jadi kalau kita programming tuh biasanya kan langsung ya, misalnya print X ya. Kalau itu enggak, print to QX, nanti X-nya baru dieksekusinya satu-satu. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, segala macam tuh udah pasti pakai queue. Jadi kita mengirimkan sesuatu, kita masukkan queue, baru queue-nya dibaca gitu ya. Makanya ada RabbitMQ, Kafka dan seterusnya. Nah itu memang kayak gitu tuh harus dipelajari di luar kampus ya. Di luar kampus ya ikutlah training bootcamp gitu ya. Untuk large scale system.
Bayangkan misalnya saya minta Anda untuk mengenerate traffic, membuat traffic ya, pura-pura sebuah sistem, ada satu misalnya Anda buat sebuah website ya, atau aplikasi berbasis web. Coba disimulasikan Anda mengaksesnya dari katakanlah ya tadi 60.000 aja ya, 50.000 user bersamaan, concurrent user. Bagaimana Anda melakukan simulasi itu, mengenerate-nya 50.000? Ayo, gimana buat koneksi 50.000 bersamaan? Itu kan nggak gampang ya. Pas kita ngujinya kan, buat aplikasinya juga ngujinya ya, dari speknya itu kita cek, oh ini dia harus concurrent-nya seperti itu ya. Gimana coba caranya generate traffic seperti itu. Ngujinya juga nanti begitu, ketika dalam pengujian kita akan coba misalnya aplikasinya ini secara fungsi jalan ya tadi, bisa login katakanlah, orang bisa masuk ke sistem, kemudian ngecek profilnya dia, masuk ke sistem cek profil. Sekarang masuk ke sistem aja, bagaimana kita melakukan simulasi 50.000 user masuk ke sistem bersamaan. Nah itu kan susah ya, tidak mudah mengenerate-nya. Pas ngembangkannya biasanya orang cuma ngecek, kalau login tuh kayak gini ya, misalnya login memasukkan user ID, password, cek dengan database user ID dan passwordnya sama enggak gitu ya. Nah kalau 50.000 bersamaan kan dia biasanya fungsionalnya betul, tapi secara performance atau secara kinerja tidak betul gitu. Gitu ya, susah 50.000. Nah sekarang bayangkan kalau saya mau ngecek 100.000 user, mulai pusing. 1 juta gimana? Kan keren ya. Wah jarang sih memang sistemnya 1 juta kan keren. Tapi kalau puluhan ribu sampai bahkan ratusan ribu itu juga memungkinkan. Kalau orang membuat katakanlah sistem buat untuk ngecek World Cup kan pasti seluruh dunia ya, dan akhirat mungkin pada pengen nonton juga World Cup itu ya. Nah itu kan concurrent-nya ya. Jadi tuh concurrent aja susah ya ngeceknya. Nah kita juga ngeceknya gimana? Apakah kita mulai ngeceknya tuh dengan jebret 10.000 tadi, jebret 64.000, jebret ini enggak kan ya. Biasanya ada proses yang ramping up, misalnya ramping up mulai dari 0 user, 1, 5, 10 itu ada yang prosesnya seperti itu, naik pelan-pelan ya. Sampai akhirnya katakanlah tadi 60.000, 100.000 ya ramping up. Itu bisa begitu. Tapi ada juga yang bersama-sama tadi kayak stepwise ya. Ceklek 10, 50 jebrek gitu ya. Jadi bersamaan jebret. Nah, itu juga nggak mudah juga ya itu seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita menguji itu ada yang namanya uji beban ya. Namanya load test, uji beban. Uji beban sampai dia akhirnya berhenti bekerja ya, breakdown gitu ya. Jadi nanti kita melakukan stress test. Jadi kita buat programnya supaya stres, supaya penggunanya tidak stres. Maksudnya bukan gitu ya. Maksudnya stres kekuatannya ya, stress test. Untuk ujinya susah, buatnya program juga susah tadi ya. Jadi nanti harus mekanisme tadi ya, queue, caching dan itu teknologi stack di belakangnya itu bukan programmer yang biasa. Pak, kalau ini bagaimana mengetahui sebuah perusahaan dia mampu itu ya, itu dia yang susah ya. Kadang-kadang kalau orang melakukan tender ya, bidding dari sebuah pekerjaan itu yang dinilai biasanya adalah harga ya. Jadi misalnya ini ada satu pekerjaan, berapa nih? Ada yang membid saya 300 juta. Oh, saya 259. Oke. Tiba-tiba ada saya 12 juta. Pemenangnya 12 juta. 12 juta. Jadi apa nih pekerjaannya 6 bulan katakannya, 12 juta. Berarti 2 juta sebulan ya. UMR aja nggak masuk. Nggak masuk akal. Banting harga tuh seharusnya nggak boleh ya. Harusnya dilarang ya, perusahaan yang melakukan banting harga kayak gitu tuh harusnya di-ban ya. Kan udah pasti nggak akan bisa gitu ya. Wah berarti ada sesuatu yang kong-kali-kong ya, jadi nggak masuk akal gitu. Tapi biasanya kriteria dari bidang procurement ya itu beda, orang IT-nya minta begini ya, usernya minta begini, terus orang teknisnya ya misalnya orang IT-nya menjabarkan yang begini, terus yang nanti tender itu bidang procurement ya, procurementnya juga nggak ngerti masalah teknis ya, jadi ya sudahlah gitu, ambil yang paling murah aja. Nggak ngerti bahwa itu tidak memungkinkan ya gitu ya. Pak, gratisan juga mungkin kan open source ya. Tapi pengembangnya masa makan angin. Nggak bisa ya, jadi itu harus ada, nggak masuk di nalar kan ya. Nah, tapi itulah yang terjadi. Ya susah ya, jadi kita berkeluh kesah seperti itu ya. Nah, having said that, oke. Jadi
Itu bukan alasan ya. Jadi membuat sebuah sistem yang tidak bisa bekerja secara fungsional atau secara kinerja performance ya, tidak ini itu menurut saya itu tidak bisa diterima seharusnya ya. Itu sebetulnya sesuatu hal yang ya prestasi ya. Kalau ini. Tapi sesuai dulu dengan ininya nggak, tornya atau dengan ini ya requirement ya. Kalau requirementnya menyatakan functional requirement saja, tidak ada performance requirement, itu yang salah adalah usernya memang. Usernya kenapa tidak membuat performance requirement? Kalau usernya mengatakan performance requirementnya 1.000 concurrent user bisa di ini ya, terus kemudian diakses 10.000 ya bukan salah pengembang ya, bukan salah sistem. Karena memang di requirementnya cuma minta 1.000 concurrent access, ternyata yang akses 10.000, ya jangan salahkan pengembang, jangan salahkan sistem. Itu kayak kita buat bangunan ya. Misalnya gini, kita membuat bangunan hotel. Hotelnya untuk berapa orang? Untuk 30 orang. Yang datang 3.000. Ya jelas kacau. Gimana caranya 3.000 mau ditaruhkan di tempat hotel yang kamarnya cuma 30 gitu ya? Nggak bisa. Terus tadi ya, membangun hotel misalnya tugas untuk anak-anak arsitek dan sipil membangun hotel gitu ya. Hotel ya 2 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat masih masuk akal ya. Tapi kalau membuat coba desain hotel 175 tingkat gitu ya. Itu hotel bangunan tertinggi itu kan ada segitu ya, tingkatnya lebih dari segitu kali ya sekarang. Ya ada in real world, tapi kalau untuk tugas kan susah ya, 170 atau 150 tingkat tuh kayak gimana itu ya. Kan nanti bebannya terus bergerakan kena angin ya, swaying, bergerak-gerak. Wah, itu counter-counternya tuh luar biasa. Nah, itu sama juga dengan program sistem IT juga demikian. Ya. Jadi biasanya tuh memang ada fungsional ya, bisa melakukan apa-apa, bisa login, bisa ini. Nah, baru ada performance. Login concurrent bisa 1.000 orang concurrent dengan response time-nya misalnya di bawah 1 detik ya loginnya. Kalau cek profile gimana. Terus yang satu lagi security biasanya itu ya. Jadi kalau non functional itu ada performance dan security. Yang itu memang biasa seringkali karena belum tahu ya, jadi itu tidak dimasukkan ke bagian requirement ketika mengembangkannya. Nah, itulah ya. Jadi demikianlah, ini saya udah mulai panas lagi, sehingga tidak dingin lagi. Ininya kopinya malah yang udah dingin ya. Kita sudahi dulu ya membahas large scale system ya. Selamat bertugas untuk teman-teman yang membenahi sistem-sistem besar, khususnya Cortex ya. Semoga lancar ya, karena dibutuhkan oleh banyak pihak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.